Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para muhibin Gus Koyum, yang semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini dalam ceramahnya, Kiai Haji Abdul Qoyum Mansur menguraikan perihal mencapai target tatakun, sesuai rekomendasi kalam ilahi yang ada dalam Al-Quran. Itu ada 3. Gus Koyum juga menjelaskan bahwa, capaian tertinggi dari puasa adalah, mengalahkan hasrat dan syahwat diri sendiri, juga mementingkan kepentingan orang lain. Bagaimana lengkapnya ceramah dari Kiai Haji Abdul Qoyum Mansur? Kita saksikan saja video berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati para habaib, para sadah, para kiai, para ulama, khususnya Romo Kiai Haji Ihya Ulumuddin, para alumni, para hadirin, wali santri, peserta didik, seluruh yang hadir, semoga diberkahi Allah, diberikan panjang umur yang barokah. Operator, mohon maaf, operator sound system, bassnya dikecilkan, ekonya dikecilkan, kembali pertama saja, seperti pertama. Operator kembali seperti pertama, lebih jelas. Sudah dirubah? Sudah ya? Alhamdulillah. Semoga kita diberi umur oleh Allah bisa menjumpai Ramadan tahun depan, bisa menjumpai Idul Fitri tahun depan, dan diberikan panjang umur yang barokah. Dalam kesempatan ini, pertama kami sampaikan ada satu riwayat hadis diceritakan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Barang siapa yang mempunyai keinginan syahwat, keinginan nafsu, keinginan syahwat, kemudian dia menolak syahwatnya sendiri, menolak keinginannya sendiri, dan diberikan pada orang lain. Ada sesuatu yang disukai, yang disenangi,
tapi dia kalahkan dirinya sendiri, dia berikan pada orang lain, dia pentingkan pada orang lain, Rasulullah mengatakan ghufira lahu, maka dia akan diampuni oleh Allah. Ternyata puasa Ramadan itu hikmah yang tertinggi di antaranya adalah mengalahkan keinginan nafsunya sendiri, menahan apa yang disukai dan mengisar. Isar itu mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri dalam perkara yang dia sukai, bukan perkara yang tidak disukai. Namanya isar. Dalam bahasa psikologinya itu altruisme. Isar. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran kata-kata tattaqun, kalian bertakwa sebanyak 19 kali. Sedangkan la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa, dari 19 kali itu yang la'allakum tattaqun 6 kali. 6 kali. Ternyata 6 kali itu ibadah, Quran, kitab suci, puasa diantaranya. Pertama, ya ayyuhan nasu budu Rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai segenap manusia, beribadahlah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, semoga supaya kamu sekalian bertakwa. Di sini ada kata ubudu, beribadah, dan ditutup dengan la'allakum tattaqun. Ibadah targetnya takwa. Dari ibadah ke takwa. Kemudian yang kedua, zikir kitab. Wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Khudzu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Bacalah Al-Quran, ambillah Al-Quran, pelajarilah isinya, la'allakum tattaqun, supaya bertakwa. Yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu terakhirnya la'allakum tattaqun, supaya takwa. Jadi la'allakum tattaqun ini sampai 6 kali dalam Al-Quran, dari kata tattaqun 19 kali dalam Al-Quran. Maka takwa yang dihasilkan dari puasa adalah menahan syahwatnya sendiri dan mementingkan orang lain. Contoh, ketika wanita pada zaman Nabi Muhammad SAW diseru untuk bersedekah, spontan wanita pada zaman Nabi ketika diperintahkan sedekah, spontan gelangnya dilepas, anting-antingnya dilepas, spontan. Lah coba misalnya sekarang
supaya kalian bersedekah, bisa gak melepas HP-nya? Belum tentu bisa. Itu kalau zaman Rasulullah bisa. La'allakum tattaqun itu pada zaman Nabi itu mengalahkan apa yang disenangi. Perempuan tuh seneng gelang, seneng anting-anting, seneng kalung. Pada zaman Nabi disuruh untuk sedekah, refleks, dilepas anting-antingnya, dilepas kalungnya, dilepas gelangnya. Itu namanya la'allakum tattaqun, mengalahkan nafsunya sendiri. Dan itu hasil puasa tertinggi, termasuk hasil ibadah puasa yang tertinggi, menahan dirinya sendiri untuk orang lain. Maka lahirlah istilah isar, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh, yaitu mementingkan orang lain, mengalahkan dirinya sendiri meskipun dirinya sendiri sangat membutuhkan. Maka ada pertanyaan, ketika bapak ibu bawa uang 100.000 dengan bawa uang 2.000, di pasar bertemu pengemis, yang dikasihkan yang berapa? Kok enggak yang 100? Ini ketemu pengemis ya. Ketika bapak ibu bawa uang 2.000, itu bisa ngasih pengemis. Tapi ketika membawa uang 100.000, malah nggak bisa ngasih pengemis. Nah ini belum isar, belum mengalahkan nafsunya sendiri. Mestinya tetap diberi. Saya pernah ketemu ke pengemis, nggak bawa uang kecil. Saya cerita, nyuwun sewu Pak, Bu, perempuan yang saya, kula mboten betul duit receh, kula susui Pak. Akhirnya disusui. Saya kasih uang 50.000 disusui. Ternyata pengemis juga bawa susuk juga. Susuk juga. Ini mestinya kita kasihkan semua. Namanya isar, mengalahkan dirinya sendiri. Itu ibadah tertinggi yang tidak semua orang bisa. Ada lagi Imam Ghazali ini cerita, isar mementingkan orang lain dalam pangan. Pertama pangan. Diceritakan Imam Ghazali, dan ini terkenal dalam kisah-kisah pada zaman Nabi Muhammad SAW, ada kepala kambing. Kepala kambing itu diberikan pada seseorang. Biasanya kalau kepala kambing itu dibakar, digulai ya. Ini orang yang nerima kepala kambing mikir, kalau saya makan, saya punya kenalan miskin, jarang makan kambing. Udahlah, saya kasihkan ke sahabat saya. Diberikan pada sahabatnya, orang kedua. Sahabatnya dikasih kepala kambing itu, ingat sahabatnya lagi, dikasihkan orang ketiga. Orang yang ketiga menerima kepala kambing itu dikasihkan orang lagi, keempat, sampai ketujuh kembali ke pertama. Sampai ketujuh kembali yang pertama. Subhanallah. Itu sahabat Nabi. Jadi gak segera makan. Ada kepala kambing dibawa, dia langsung gak makan, dah. Ingat orang lain, ingat orang yang lemah, dikasihkan orang kedua dikasihkan orang ketiga, sampai ketujuh kembali yang pertama. Itu namanya mementingkan orang lain dalam soal pangan. Dalam soal apa? Pangan. Masya Allah. Ini kalau bisa ya seperti ini ya.
Di dalam kitab Bidayah Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir diceritakan Abdullah bin Mubarak itu ketika sedang perjalanan menunaikan haji, di tengah jalan ada perempuan yang mengasuh anak-anak yatimnya, miskin, belum ada BLT, belum ada apa? BLT, bantuan langsung telas. BLT itu apa? Bantuan langsung telas, karena begitu nerima masuk mall habis. Nah, ini orang perempuan ini punya anak-anak yatim. Abdullah bin Mubarak dalam perjalanan, perempuan ini sedang menggaes bangkai bebek, bangkai seekor bebek di tempat sampah untuk dimakan. Maka dibuntuti oleh Abdullah bin Mubarak. Ternyata wanita ini miskin, lapar, darurat, terpaksa mengambil bangkai untuk dimakan sekeluarga anak-anak yatim. Maka Abdullah bin Mubarak spontan membatalkan hajinya. Batal. Niat ibadah haji itu dibatalkan. Dibatalkan, uang sangunya itu diberikan pada perempuan itu. Supaya perempuan ini tidak sampai makan bangkai, tidak sampai menderita, uang itu diberikan pada perempuan itu dan beliau kembali pulang membatalkan perjalanan haji. Ini namanya isar, dan itu berat. Berat. Sekarang saya tanya, jadi baju yang terakhir dipakai beliau diberikan pada pengemis, dan akhirnya beliau pakai baju pinjaman sampai akhir meninggal dunia. Subhanallah. Itu altruisme, mementingkan orang lain dalam soal sandang, soal pakaian. 2. Kasus ketiga, altruisme dalam soal papan. Kan ada sandang, pangan, papan, ya. Altruisme dalam soal papan rumah. Syu'bah, ulama yang bernama Syu'bah itu kedatangan pengemis. Kedatangan pengemis tidak punya uang. Beliau tidak punya uang. Karena tidak punya uang, bingung, akhirnya beliau mencopot atap rumahnya. Kayu rumah itu, di atap rumah itu ada kayunya, dicopot. Diberikan pengemis. Karena tidak bisa memberi apa-apa, terpaksa atap rumahnya itu payon. Orang Jawa bilangnya payon. Atap rumahnya itu dicopot, diberikan pada pengemis. Luar biasa. Daripada tidak bisa memberi, diberikan pada pengemis. Itu namanya orang mengalahkan dirinya sendiri. 3 contoh ini ya. Maka dalam ilmu kesehatan jiwa disebutkan bahwa orang yang berjiwa sehat itu, satu level yang sederhana adalah empati. Empati itu digambarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu kamasalil jasadil wahid. Muslim sakit, kita ikut sakit. Saudara kita muslim menderita, kita ikut merasakan menderita. Tetangga muslim kita ini sedih, kita merasakan sedih. Tetangga muslim kita kekurangan, kita ikut merasakan kekurangan. Itu empati namanya. Tapi empati itu naik lagi sampai mengalahkan dirinya sendiri. Itu ihsan. Di atas empati itu ihsan. Nah, ternyata ada ihsan yang keempat, yaitu memilihkan orang lain dalam kedudukan. Dalam kedudukan maupun pangkat dan kehormatan. Kadang-kadang ada ustadz, karena tidak ditunjuk khutbah, marah-marah pindah masjid.
Ada ustadz tidak disuruh khutbah terus marah pindah masjid. Ada lagi ustadz nggak dijadikan kepala madrasah, bikin madrasah. Ada seperti itu. Nah, ternyata isar yang tertinggi adalah mengalahkan dirinya dalam soal kedudukan. Siapa? Aisyah, Siti Aisyah, Masya Allah. Itu diceritakan oleh Habib Umar bin Hafid Al-Muammar yang masih hidup di dalam kitabnya Al-Ittisal Bima'anil Yaqin, karya Habib Umar Al-Muammar, masih hidup beliau di Yaman. Itu diceritakan Siti Aisyah ketika Abu Bakar wafat, dimakamkan di sebelah makam Rasulullah. Masih ada tempat satu kosong. Siti Aisyah kan punya hak. Ini kamar saya sendiri, rumah saya sendiri. Kalau Ahmad Albar ragunya kan rumah kita. Ini Aisyah, rumah saya sendiri, kamar saya sendiri. Aku pengen dikubur di sini, kata Aisyah dalam hatinya. Besok kalau saya meninggal dunia, semoga saya dikubur di sini bersama Rasulullah, bersama ayah saya Abu Bakar. Ternyata Umar bin Khattab mendahului, minta izin pada Aisyah. Minta izin pada Aisyah karena yang punya kamar kan Aisyah. Umar minta izin supaya dikubur di kamarnya Aisyah bersama Rasulullah. Ya sudah, Aisyah, ya sudah, nggak ada tempat bagi saya ini. Akhirnya dikuburlah Umar di situ, 3 orang, Rasulullah, Abu Bakar, Umar bin Khattab. Ternyata masih ada tempat satu, masih ada tempat, satu tempat. Jadi masih satu tempat. Maka Aisyah berharap, alhamdulillah masih ada satu tempat kosong. Rasulullah dimakamkan di kamar saya, Abu Bakar dimakamkan di kamar saya, Umar bin Khattab dimakamkan di kamar saya. Untung ada tempat satu. Tapi Aisyah berpikir, kalau saya dikubur di sini, maka yang terhormat hanya saya. Istri-istri Nabi yang lain tidak dikenal. Maka orang sedunia akan berziarah hanya mengetahui nama Aisyah, tidak mengenal Khadijah, tidak mengenal Sofiyah, tidak mengenal Zainab, tidak mengenal Saudah, tidak mengenal Ummu Salamah. Nanti yang terhormat cuma saya sendiri. Jangan sampai yang terhormat cuma saya sendiri. Saya jangan dikubur di sini supaya saya tidak dihormati saya sendiri, tapi istri yang lain tidak dihormati. Kuburlah saya di makam Baqi bersama istri-istri yang lain. Subhanallah. Ini disebutkan oleh Habib Umar itu cahaya Aisyah yang luar biasa, yaitu kita jangan ingin setelah wafat itu ingin populer, sum'ah. Ada orang itu kepingin dikholi, so aku nikmati kholi yo. Kholi tekakno wong mremo sing akeh, lan tekakno apa iku hiburan-hiburan ben rame. Ini sama dengan bakul lontong. Bakul lontong itu ketemu saya di warung, perempuan sepuh jual lontong. Ya, tanya saya, Gus, kula badhe sowan kiai Gus. Kiai ini apik, bagus, ganteng, koyok Gusti Allah. Nah ini, saya kaget Pak, bakul lontong nih. Bisa ngomong begitu. Ini bakul lontong yang Masya Allah. Jadi dia awam.
Saya makan lontong di warungnya, yang jual itu ibu-ibu yang nggak pakai kerudung, orang awam, nggak pakai jilbab, sambil ngulek cerita ke saya. Alhamdulillah Gus, kula bados wan kiai, wonge apik, bagus, ganteng, kaya Gusti Allah. Masya Allah. Iki jangan begitu. Pernah saya tilik haji. Orang pergi haji saya tilik, saya nengok. Cerita ke saya, alhamdulillah Gus, orang haji sebanyak itu tidak ada yang mabrur kecuali saya. Loh, itu pernah. Saya pernah ketemu orang bilang gitu. Kula niki alhamdulillah Gus, wong kaji pirang-pirang, tidak ada yang mabrur kecuali saya. Nah, saya gumun. Kok sakit ngaten, Pak? Sebab alhamdulillah selama di Mekah saya ketemu malaikat terus. Dhuwur lagi nih ya. Selama di Mekah saya ketemu malaikat terus. Loh, kok tahu Pak kalau itu malaikat? Pakai jubah. Katanya tahunya itu pakai jubah. Jadi anggeran wong jubahan malaikat katanya. Saking awamnya. Jadi kita ini seperti Aisyah tadi loh, mentalnya, wataknya tidak ingin lebih dihormati daripada istri yang lain. Saya tidak usah dikubur di makamnya Rasul. Nanti yang terkenal cuma saya. Biar yang saya biasa saja. Saudah juga dikenal, Sofia dikenal, Zainab dikenal, Ummu Salamah dikenal. Siapa lagi itu yang Masya Allah yang yai yang pernah makamnya istri Nabi yang mau dipakai tol. Terus Said Muhammad pernah cerita kata Kiai Taifur, yaitu mau dipakai jalan tol, kemudian Menteri Perencanaan Pembangunan itu didatangi Rasulullah SAW dan didatangi Ummu Salamah, didatangi istri Nabi. Saya cuma kalau tidak salah Zainab atau Zainab ya Zainab ya, siapa? Maimunah, ya betul Maimunah, yaitu istri Nabi yang namanya Maimunah, yaitu Menteri Wazirut Tahdid ya, Menteri Perencanaan itu didatangi oleh Maimunah dalam mimpi. Kalau kamu membuat kuburan saya di bulldozer menjadi jalan tol, kamu nanti di hari kiamat tidak mendapatkan syafaat suami saya, yaitu Rasulullah SAW. Masya Allah. Akhirnya menterinya ini, untung menterinya masih tahu kualat, bab kualat, masih percaya kualat ya kan. Kalau orang nggak percaya kualat kan, untungnya masih percaya kualat, akhirnya dibatalkan. Aisyah luar biasa, Isar mengalahkan dirinya sendiri, tidak mau dikubur, tempatnya masih satu loh, masih kosong. Rasulullah satu makam, Abu Bakar, Umar. Di atas kepala Umar masih kosong di dalam makam Nabi itu. Untuk siapa? Untuk Nabi Isa besok. Besok Nabi Isa alaihissalam insya Allah meninggal dunia di Madinah. Setelah turun ke bumi, Nabi Isa akan meninggal dunia di Madinah insya Allah dan dimakamkan di tempat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalam satu riwayah. Dalam satu riwayah menurut Habib Umar bin Hafid dalam kitabnya Al-Ittisal Bima'anil Yaqin. Ini artinya isar. Jadi isar itu penting. La'allakum tattaqun. Masya Allah. Pernah lagi ya, orang isar itu sampai rumah diberikan. Ibnu Arabi. Ibnu Arabi itu sufi. Sufinya ini ya, maaf nih ya, khususnya orang-orang kampus, mohon jangan belajar tasawufnya Ibnu Arabi yang falsafi, nanti malah tersesat. Bukan Ibnu Arabinya yang sesat, yang belajar yang tersesat. Bukan Ibnu Arabi yang sesat tuh ya, yang belajar yang tersesat. Karena sekarang itu ada aliran sesat, ada sesaat. Nah ini,
Dia belajar Ibnu Arabi, tidak tahu caranya, tidak tahu mekanismenya, itu orang dauk, orang yang dekat Allah, tidak begitu caranya, dia belajarnya pakai rasio. Padahal kalau tasawuf Ibnu Arabi tidak bisa pakai rasio, tidak bisa. Itu pakai zauk semua. Tasawuf Ibnu Arabi, Al-Futuhatul Makkiyah, Fususul Hikam, ya, Mawaqi'un Nujum dan sebagainya, itu pakai zauk, tidak pakai rasio, tidak pakai akal, pakai zauk, rasa, batin. Nah, Ibnu Arabi itu dapat hadiah rumah. Dapat hadiah rumah dari Raja Romawi. Diterima baru dipakai kedatangan pengemis. Nyuwun paring-paring, Ibnu Arabi gak punya uang, gak punya pakaian yang diberikan, pengemis itu dikasih tahu, nyuwun sewu pengemis, jenengan nek purun griya niki, omah niki pek, rumah ini, Masya Allah. Akhirnya omahnya digakno pengemis, diberikan pengemis. Itu namanya isar, memilihkan orang lain daripada dirinya sendiri. Inilah hikmah puasa. Maka halal bihalal itu bukan hanya saling memaafkan, ditingkatkan lagi, lebih mementingkan sesama muslim, orang lain sesama muslim daripada dirinya sendiri. Nyuwun sewu, ada ulama yang amalannya itu unik. Dengan lakoni gini ya, senengane amalan niki bayari utange wong liya. Saged mboten niki? Niki wonten ulama kathah niku, ulama-ulama ageng. Bayari utange wong liya tapi mboten kandha wonge. Dadi sing ngutangi diparani, iku fulan diutang sampeyan nggih, nggih wis tak bayar aku. Kowe nek kepethuk wonge muni lunas, wis ana sing bayari. Engko melih mara-mara keneh tak bayarane lunas. Wonten ulama termasuk Sufyan bin Uyainah, Abu Les bin Sa'ad Al-Misri. Amalan-amalan itu khusus nyauri utange wong liya. Saged mboten? Mugi-mugi saged nggih. Mugi-mugi saged. Tandane nek iso nyauri utange wong liya panjenengan cukup kados dikire wau, beras akeh duwe akeh nggih. Niku berarti mungkin saged nyauri utange wong liya. Tapi aja terus utange wong liya dibayari, utange dhewe gak tau bayar. Niki dados niki utange wong liya dibayari niki, Masya Allah. Niki termasuk isar, mementingkan orang lain. Ternyata banyak itu, banyak. Nah niki wonten teng Yaman nyuwun sewu niki, kula niki termasuk nyuwun sewu mboten kersa rokok, terus terang mawon kula niki. Rokok niku rokiin, orang yang suka rokok itu memang bahasa Arabnya cukup bagus, rokiin. Rokiin itu orang-orang yang ahli rokok. Nyuwun sewu niki, nyuwun sewu. Cuma kula mboten remen rokok, kula terus terang pun mboten remen rokok. Nek sing repot niku nek ana tamu aweh rokok. Aweh rokok niku kadang-kadang guyu piye ora ditampa piye, keyakinan kami ndak baik kasih rokok. Nah niki wonten di kitab Bughyatul Mustarsyidin, nyuwun sewu ini, mohon jangan disebarkan. Nanti tidak banyak ulama yang tersinggung nanti. Ini cerita ya.
di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, supaya kita ini mementingkan orang lain. Uang jangan dibakar, daripada dibakar mending sedekah. Ini uang kalau dibakar terus itu berapa 1000 santri ya, 100 santri mengurangi rokok, disodakokan untuk yayasan, disodakokan untuk masjid, luar biasa. Uang yang dibakar tadi loh, kan dibakar itu. Ya. Ini cerita ini. Ada kiai ulama wafat. Syekh wafat di kitab Bughyatul Mustarsyidin, dikubur. Ada santrinya wafat, dikubur juga sebelahnya. Nah, setelah dikubur ada orang ngipi kepethuk santri yang dikubur sebelahnya gurunya. Ditanya, "Hei santri, kamu dikubur dekat syekh, dekat kiai gimana?" "Alhamdulillah, saya kuburannya dekat kiai saya. Sayangnya cuma satu, kuburannya kiai saya itu masih keluar keluknya. Masih keluar keluknya, asap, dan asapnya ini masuk ke kuburan saya." Nah ini masalah ini ya. Ini masalah ini ya. Jadi kuburannya guru saya itu ada asapnya. Husnul khotimah, tetap husnul khotimah, cuma ada asapnya. Ada asapnya ganggu ke saya, masuk ke kuburan saya, kan sebelah. Karena kiai saya dulu perokok. Loh itu. Ini ada di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Ini saya cerita apa adanya ini ya. Cerita apa adanya. Maka hati-hati, meskipun husnul khotimah, jangan-jangan di dalam kuburnya masih ada asapnya. Ini kan eman-eman ya, eman-eman. Mending untuk apa? Untuk sedekah, mending untuk diberikan orang fakir miskin. Kan mahal Pak, 1 bungkus 100.000, 20.000, 50.000 sehari. Itu paling tidak mengurangi kan masih separuh disedekahkan untuk pendidikan, untuk umat Islam kan bisa. Itu berapa itu? Masya Allah berapa itu? Ada lagi orang Yaman, ini orang Yaman cerita ini ya. Orang Yaman tuh kaya raya, dia memang anti rokok, tapi ekstrim dia. Kalau ada kebun bako dibeli semua, terus dibakar. Tanaman bako itu dibakar. Tapi miliknya, bukan milik orang lain. Kalau milik orang lain nggak boleh. Dia kulak nebas perkebunan bako, tanahnya dibeli atau tanamannya dibeli, bakar. Supaya rokok tidak diproduksi. Sampai begitu. Tapi punya anak di Jakarta perokok. Nah, orang Yaman ini punya anak di Jakarta perokok berat. Akhirnya anaknya ditanya oleh teman, "Sampian kok aneh ya? Abai sampian tuh anti rokok, membakar tembakau di mana-mana. Kamu kok rokoknya berat?" Kata anaknya, "Ayah saya kan kaya raya, maka kalau bakar tembakau langsung banyak dibakar. Kalau saya kan miskin, bakarnya ya sedikit-sedikit." Nah ini gimana ini? Bakarnya sedikit-sedikit. Ini anaknya ini ya. Ya Masya Allah ini ya. Masya Allah ini ya. Ini sebetulnya uang yang dihambur-hamburkan sebetulnya ya. Dihambur-hamburkan. Jadi kita ini sering menghambur-hamburkan uang, yang uang itu bisa untuk membantu umat Islam, bisa untuk altruisme, bisa untuk membantu fakir miskin. Nyuwun sewu nggih, umrah berkali-kali, ya baik, siapa bilang tidak baik. Cuma adalah sebagian untuk pendidikan, adalah untuk dibantukan pendidikan. Umrah tetap kangen pada Rasulullah. Oh iya, mahabbah kan itu. Mahabbah, emosi ya, perasaan itu ya, tetap
kangen ziarah makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap ya. Tapi ada namanya altruisme, mementingkan orang lain daripada uang itu kita hambur-hamburkan. Saya tuh pernah ketemu loh orang jualan gendeng, orang jualan gendeng di daerah sini, daerah ya dekat sini ya, jualan gendeng. Dari sini sekitar 2 jam atau berapa ya, di bis, saya naik bis. Dia tanya ke saya, Kiai, kenapa nggih kiai-kiai ini kok sering teng rumah sakit? Pertanyaan ini kok aneh. Kenapa nggih kiai-kiai ini kok sering teng rumah sakit? Nah, sebagai takon masalah. Mau saya jawab sungkan saya kiai mosok jawab piye. Dijawab sendiri sama orang itu. Karena kiai nek mangan enak lali gak towo-towo. Lah iki karena gak isar katanya. Gak towo-towo karena kita makan enak gak pernah nawari orang, jadi penyakit katanya. Kata dia loh itu, bukan kata saya loh ya. Kata dia itu. Ini kata dia. Ini kan tetap saya sampai rumah tak ongan. Iya nek mangan gak towo-towo iku marakno penyakit po piye. Nek mangan gak towo-towo itu marakno apa? Penyakit. Ternyata Nabi Ibrahim Masya Allah disebutkan dalam riwayat-riwayat Nabi Ibrahim itu tidak mau makan sebelum mencari orang lain diajak makan. Sampai berjalan bermil-mil. Berjalan Nabi Ibrahim bermil-mil. Mencari orang yang diajak makan. Subhanallah. Ini orang dulu isar mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Ada lagi yang terakhir ini, yang terakhir. Pidato jangan lama-lama, makruh. Kamu tuh makruh ya. Ini isar yang terakhir. Ayah saya punya pengalaman sama Sayyid Alawi. Sayyid Alawi, abahnya Sayyid Muhammad. Abahnya Sayyid Muhammad itu Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Ayah saya ikut ngaji Sahih Bukhari tahun 52. Sebelum ayah saya, Mbah Ali Maksum Krapyak itu juga murid lama Sayyid Alawi. Mbah Ali Maksum cerita ke ayah saya ngaji ke Sayyid Alawi Al-Maliki. Nah, pas Sayyid Alawi Al-Maliki, ayahnya Sayyid Muhammad Al-Maliki rawuh ke Madinah. Rawuh di Madinah di Raudhah. Orang rebutan, salaman, hormat semua. Ulama-ulama, jamaah, orang berziarah, hormat semua. Dan banyak ulama yang mendampingi. Dan beliau yang paling dihormati di antara yang hadir. Nah, begitu beliau di Raudhah, beliau di barisan depan, belakangnya barisan, belakangnya ayah saya. Biasanya sisa minuman ulama itu kan diberikan ke orang lain, supaya orang lain dapat barokah. Ini jangan dipraktekkan. Ini yang praktekkan yang kira-kira pantas. Iki sisaku ombe pantas. Lah nek sampeyan kula kan sisaku ombe, wah gak pantas. Ini yang pantas kan ulama yang memang berkah ya. Dan Sayyid Alawi setelah minum air, orang menunggu dikasih sisa air minumnya Sayyid Alawi. Mestinya sisa itu diberikan ke sebelah kanan. Aturannya sebelah kanan. Tapi Sayyid Alawi gak sebelah kanan. Kiri ndak, kanan ndak. Beliau menoleh ke belakang. Belakangnya persis juga enggak. Beliau ke belakangnya lagi dikasihkan ayah saya. Dikasihkan ayah saya. Ndak tahu itu rahasia apa itu. Sisa air minumnya Sayyid Alawi diberikan ayah saya, padahal itu di belakangnya gang 1 baris. Ayah saya minum dengan doa, saya masih ingat doanya itu. Bismillahirrahmanirrahim, bada'tul ilma. Bada'tul ilma, aku memulai ilmu
berkahnya Sayyid Alawi. Setelah itu ayah saya futuh, dibukakan Allah berbagai ilmu, berkah barokahnya Sayyid Alawi Al-Maliki. Ini orang isar. Artinya memilihkan tidak untuk sebelah kanannya, kan aneh ini. Karena aturannya ke sebelah kanan atau yang lebih sepuh, Al-Akbar. Tapi itu diberikan di belakangnya gang satu baris. Itu pernah dialami oleh ayah saya dari Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Itu segenerasi Syekh Umar Hamdan, Syekh Ali Al-Maliki, dan sebagainya. Itu banyak ulama-ulama mengaji di sana. Masya Allah, beliau sangat luar biasa. Karena apa ya? Karena ilmu yang sangat mencukupi dan keikhlasan yang sangat tinggi, maka setiap ma kharaja minhu min qaulin au fi'lin, perilaku au nafasin, ucapan, nafas, pasti baik. Karena apa? Ada ruh ilmunya. Terakhir dari ceramah kami, terakhir. Jangan lama-lama, makruh. Ini cerita orang altruisme, mementingkan orang lain, tapi ini mementingkan jamaah. Diceritakan dalam kitab Husnul Uswah. Ada Mudin itu kalau di sini apa Mudin itu orang yang memandikan mayit. Ada Mudin itu sumpah, saya berjanji kepada Allah tidak mau mandikan mayit kecuali ahli sunnah wal jamaah. Mudin, saya mau mandikan mayit khusus ahli sunnah wal jamaah. Sehingga ahli sunnah gak tak dusi. Mudinnya bilang gitu, sing tak dusi khusus ahli sunnah wal jamaah. Beliau hidup di Iran, di daerah Dailam. Nah, suatu ketika beliau diketok pintu, Mbah Mudin, niki wonten tiang pecah. Dalamnya pundi? Dailam itu pusatnya orang bukan ahli sunnah. Mudin ini bingung, Pak. Kula mboten purun, Pak. Kula niki khusus Mudin ahli sunnah. Khusus Mudin aswaja. Sing kula dusi khusus mayit ahli sunnah. Kalau mayitnya enggak ahli sunnah saya enggak mau. Akhirnya beliau dipaksa. Terus beliau datang ke sana. Begitu ketemu mayitnya sudah tergeletak mayitnya. Beliau enggak mau memandikan. Berpaling mau pulang. Begitu mau pulang, mayitnya bangun. Mayitnya ini bangun sambil ngomong mayitnya, Mbah Mudin, saya ahli sunnah. Ini terjadi di Dailam itu, hanya terjadi di Dailam. Mbah Mudin, saya ini ahli sunnah, betul aswaja saya ini. Meskipun belum ada NU ini, waktu itu belum ada NU, tapi saya ini ahli sunnah, aswaja saya ini. Akhirnya ya udah, ahli sunnah betul. Iya, nek ono tak adusi, terus mati nih. Langsung mati kembali. Itu terjadi, Masya Allah. Ternyata ada orang yang memang milih-milih ada dalam masalah akidah, ya. Dalam masalah akidah memang ada. Cuma kita ini ya tetap gimana ya. Dalam masalah ini kita tidak tahu ya. Dalam masalah ini, tapi kita soal toleransi itu memang untuk kemanusiaan tidak apa-apa. Muslim nolong non-muslim, non-muslim nolong muslim dalam kemanusiaan, asal jangan mencederai akidah. Tapi kalau untuk toleransi ibadah, untuk sama-sama beribadah, udah bisa, Pak. Tidak bisa, artinya ibadah bersama-sama itu nanti sinkritisme, bisa sinkritisme,
bisa apa itu wahdatul adyan dan sebagainya. Oh itu nanti rancu ya. Kalau saling menghormati tetap, tidak boleh teroris, tidak boleh radikal, tidak boleh ekstrim, itu iya betul. Tapi nggak terus seorang muslim ikut pakai salib, ya tidak boleh. Tidak boleh muslim terus pakai salib, mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri, terus muslimnya pakai kalungan salib. Oh tidak boleh, tetap tidak boleh ini. Masya Allah, memang orang awam itu macam-macam, sangat macam-macam. Saya ketemu orang awam macam-macam itu, Masya Allah. Ada orang tuh apa ya, ya saking awamnya disuruh khotbah, yai teng lasem itu disuruh khotbah, tiangnya mboten kulino khotbah, bingung, akhirnya golek lagu Omai Rama. Lagunya Omai Rama, nada dan dakwah itu kan banyak, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah dan sebagainya, disusun kuabih, ditulis kuabi lagunya Omai Rama, mulai awal khutbah sampai terakhir lagu Omai Rama semua. Itu pernah. Dan ini ya saking awamnya, saking apa? Awamnya. Jadi sebetulnya masih banyak orang awam di tengah-tengah kita. Tapi kembali pada tema semula bahwa hikmah puasa adalah menahan nafsu. Di antara menahan nafsu empati, di antara empati altruisme, mementingkan orang lain, termasuk tidak membuang-buang uang di dalam perkara yang tidak berguna, dimanfaatkan pada yang bermanfaat, yang berguna. Contoh ini ya, nyuwun sewu, ulama-ulama dulu, Masya Allah, ulama dulu itu memang ada ulama yang ngaji bayar itu ada. Imam Mubarid itu punya santri Az-Zajjaj yang punya tafsir Ma'anil Quran di Zajjaj. Al-Mubarid punya kitab Al-Kamil lil Mubarid. Jangan Mubarad ya, Mubarid. Al-Kamil lil Mubarid. Itu punya murid Az-Zajjaj. Az-Zajjaj itu kerjanya di toko kaca. Maka disebut Zajjaj. Pekerja toko kaca. Sambil ngaji sambil kerja di toko kaca, uang dari kerja di kaca itu bayari gurunya Syekh Al-Mubarid. Ngaji, semakin banyak ilmu yang diberikan, semakin banyak bayarnya. Itu pernah, namanya Syekh Mubarid. Pernah seperti itu. Masya Allah. Tapi ada lagi ini, ulama yang luar biasa, karena mendermakan hidupnya untuk ilmu. Fatimah Al-Aina itu di Mesir, itu wanita, itu pengajar Al-Quran, sudah mati, sudah wafat, dikubur. Kalau ada santri ke situ ziarah, di kuburannya baca Quran keliru, masih diluruskan dari dalam kubur. Dan itu fakta itu. Jadi ada baca Quran di kuburnya Fatimah Al-Aina, itu keliru, di dalam kuburnya itu ada suara, mojomu keliru, yang bener gini, kurang idgham, kurang idhar, kurang iklab. Nek sampeyan kula ya Melayu. Itu Fatimah Al-Aina. Jadi demi ilmu sampai begitu ya, demi ilmu sampai begitu. Terakhir dari kami, terakhir terus pokoknya ini ya. Terakhir dari kami tutup hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita ini halal bihalal, persatuan, kerukunan, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah itu ditingkatkan sampai pada derajat altruisme, mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki di dalam kitabnya Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus Bainat
bainat tadbiq itu ya, manhajus salaf fi fahmin nusus ya, itu karya Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki mengutip hadis Nabi SAW. Ya ma'syarul ansar, kata Rasulullah, hei golongan sahabat Ansar, alam ajidkum dullalan fahadakumullahu bi, bukankah aku menemukan kalian tersesat dulunya, wahai sahabat Ansar, tapi alhamdulillah kalian diberi hidayah karena aku. Fahadakumullahu bi. Wa kuntum mutafarriquna fa'allafakumullahu bi. Dan kalian dulu cerai-berai, dan kalian dulu permusuhan, dan kalian dulu berpisah-pisah. Fa'allafakumullahu bi. Kalian dipersatukan Allah karena aku Rasulullah. Fa'allafakumullahu bi. Kalian dulu cerai-berai, kalian dulu antagonis, kalian dulu saling bertikai, kalian dulu saling konflik, tapi sekarang disatukan Allah karena aku. Wa'alatan fa'akhnakumullahu bi. Kalian dulu miskin, kalian dulu fakir, sekarang diberi Allah kecukupan, diberi Allah kekayaan karena barokahku. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bersyukur diberi Allah hidayah karena Rasulullah, diberi Allah rukun bersatu karena Rasulullah, diberi Allah kecukupan rezeki, kaya rezeki karena barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat menyambut kata-kata Nabi itu, maka para sahabat Ansar menyambut sabda Nabi itu dengan ungkapan Allahu wa rasuluhu amannu, Allahu wa rasuluhu amannu. Allah dan Rasulnya sangat dermawan, sangat membawa anugerah. Allahu wa rasuluhu amannu. Inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga barokah dan semoga bermanfaat. Para ustadz, para kiai semua diberi kesehatan. Doakan semua kiai, semua bunyai. Kita bersyukur di Indonesia ini masih banyak orang seneng ngaji. Banyak orang seneng ngaji itu tidak kayak di Indonesia. Seneng. Bahkan saya itu pernah pengajian di satu tempat. Orangnya punya mobil. Biasanya mobil itu kan ditulis sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah niku mboten Kiai Ihya. Ustaz Ihya niki wonten mobil mboten ditulis sholawat. Marortu bizaidin. Terus wonten tiyang sugih gadah mobil dikinten marortu bizaidin niku donga. Mobilnya ditulisi marortu bizaidin. Mboten Allahumma sholli ala Muhammad, mboten, malah mobilnya ditulisi marortu bizaidin. Saya pernah pergi di Semarang, WC ditulisi Umar bin Khattab, Umar bin Khattab, Umar bin Khattab, WC. Oh, aku yo kaget, WC kok ditulisi apa? Umar bin Khattab, Umar bin Khattab. Ternyata dia keyakinan Umar bin Khattab itu ditakuti setan. Dan WC itu gon setan, maka WC-nya ditulisi Umar bin Khattab, Umar bin Khattab. Waduh lah iki carane. Ya apa iki? Ini ada ini ya. Dan saya melihat langsung di Semarang. Kok WC kok Umar bin Khattab, jeding Umar bin Khattab. Saya ruang tamu gak Umar bin Khattab, dikira ruang tamu gak ono setan itu gitu. Sing ditulis ini ku namung WC jeding Umar bin Khattab, Umar bin Khattab. Ternyata punya anggapan kalau memang iya Umar bin Khattab kan sahabat yang ditakuti setan. Lah WC itu tempatnya setan. Jadi dikai Umar bin Khattab. Nek ngono mosok terus tempat diskotik dikai Umar bin Khattab, Umar bin Khattab. Jadi masalah nanti ya, jadi masalah nanti ya. Cukup sekian, semoga barokah manfaat, diberi kesehatan semua, panjang umur semua. Allahumma barik lana fi ma a'tait, Allahumma aqdina bil ilmi, wasjinna bil hilmi, wa akrimna bit taqwa, wa jammilna bil afiyah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya sebagai dukungan terhadap channel kami ini. Harapan kami, suguhan kami ini makin menambah perbendaharaan ilmu pemirsa, terkhusus para muhibin Gus Koyum, dan umumnya para pemirsa sekalian. Dan semoga tayangan ini menjadi ilmu yang manfaat, dan berbarokah di dunia juga berbarokah di akhirat. Dan juga semoga kita semua diberi ilmu yang barokah, panjang umur yang barokah, dan rezeki yang barokah. Amin ya robbal alamin. Akhir kata, ihdinas sirotol mustaqim, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.